Bu, maaf, aku terlalu pengecut untuk mengucapkan kata itu di depanmu. Aku tahu kata-kataku sering mengganggu pikiranmu, sikapku sering menyakitimu, perilakuku tak sesuai keinginanmu. Namun, apalah daya tak ada keberanianku untuk mencium tangan dan mengucap kata maaf di hadapanmu. Kenalkan, saya Bu Wiwin, saya staf dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Sekarang saya juga menjadi Ketua Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Jadi dari sudut pandang psikologi itu, segala sesuatu perilaku itu pasti ada sebab. Sehingga kalau kita lihat kenapa kemudian ada fenomena segan atau sungkan dari anak-anak muda, dari remaja atau dewasa awal yang enggan minta maaf ke orang tua, itu seringkali memang sebelumnya itu ada rekam jejak komunikasi yang kurang baik antara dia dengan orang tuanya. Fenomena itu tidak bisa digeneralisir karena sebenarnya di antara yang berpersoalan seperti itu kita lihat kiri kanan juga ada yang baik-baik saja, ada yang keluarganya hangat gitu ya, terus minta maaf juga nggak susah gitu. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang gitu ya, sebab panjang ini sebenarnya awalnya dari mana? Pertama, boleh jadi karena memang di dalam keluarga itu dari remaja atau anak muda ini masih kecil, itu memang pembiasaan berkomunikasinya itu tidak terbuka. Jadi kalau kita lihat dari beberapa kasus aja ya, berjaraknya komunikasi antara orang tua dan remaja itu kan juga antar keluarga yang mengalaminya itu sebenarnya macam-macam juga kasusnya. Jadi dari sini sebenarnya ada banyak variasi kasus ya. Jadi bisa jadi memang pola itu udah terbangun dari kecil, bisa jadi terjadi ketika ada perubahan fase di usia remajanya yang orang tuanya nggak bisa menyesuaikan diri dalam pengasuhan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat situasinya seperti itu ya, harusnya kalau ingin memperbaiki situasi, dua-duanya berproses. Orang tuanya juga memperbaiki karena interaksi sosial itu bagaimanapun kan selalu resiprokal gitu. Jadi logikanya karena dua-duanya berperan gitu, jadi orang tuanya juga harus memperbaiki dirinya, remajanya juga. Ada banyak cara yang bisa ditempuh. Pertama, bisa jadi dilakukan dengan mengubah mindset. Misalnya dengan berpikir bahwa meminta maaf duluan itu sesuatu yang gengsi gitu. Dengan menggeser meminta maaf duluan adalah sebuah cara belajar berinteraksi sosial yang nanti akan berguna juga nggak hanya di rumah. Atau bisa jadi juga mengubah mindset itu dengan berpikir belajar untuk kemudian memahami situasi psikologis orang tua. Jadi mengubah mindsetnya dengan membesarkan empati. Bahwa mungkin situasi psikologis orang tua yang membuat perilaku orang tua itu tidak menyenangkan buat mereka, itu juga ada sebabnya dari perjalanan hidup orang tua. Apapun bisa sebenarnya, nggak ada persoalan. Kalau ngomong itu rasanya itu kayak berat di lidah gitu ya, mungkin bisa aja lewat teks, lewat WhatsApp, atau lewat tulisan apapun dia tulis di selembar kertas, taruh aja di meja atau tempat yang biasanya orang tuanya bisa melihat gitu. Bisa aja dengan cara-cara seperti itu. Halo Mama, di kesempatan ini Adrin ingin mengucapkan terima kasih sudah membesarkan Adrin sampai di usia yang sekarang. Apalagi di 10 tahun terakhir Mama membesarkan Adrin tanpa Papa, karena Papa sudah almarhum. Adrin mengapresiasi usaha Mama untuk membesarkan Adrin dan adik. Jadi sekali lagi di kesempatan ini Adrin pengen mengucapkan terima kasih banyak. Juga ingin minta maaf kalau Adrin belum bisa menjadi anak pertama yang sempurna, sering bikin Mama sakit hati.
Di kesempatan ini juga Adrin pengen berterima kasih ke almarhum Papa yang sudah berusaha untuk membuat Adrin bahagia selama Papa hidup. Mudah-mudahan di sana Papa sudah tenang, sudah bahagia dan bisa mengamati Adrin, Mama dan adik dari jauh. Adrin di sini cuma bisa mendoakan semoga Papa diterima di sisinya. Adrin juga pengen minta maaf ke almarhum Papa. Mohon maaf belum bisa menjadi anak yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua berkumpul lagi di sana nanti. Terima kasih. Adrin sayang Mama dan Papa. Aku mau ngucapin terima kasih buat orang tuaku, khususnya Mama dan Eyang. Terima kasih sudah nemenin dan menjadi sahabat dikala aku butuh moral support, dikala lagi bingung, dikala lagi senang. Terima kasih selalu ada buat nemenin aku dimanapun itu, di posisi apapun itu, di kondisi apapun itu. Maaf kalau aku banyak jengkelinnya, banyak gak ngertiinnya, tapi yang perlu kita saling mengerti sih, aku sayang kalian. Makasih Papa Mama, karena Papa Mama selalu doain kakak, Papa Mama selalu support kakak, walaupun emang dari SMP kakak udah merantau, tapi kakak juga mau minta maaf karena kakak sejauh ini masih bandel, masih gak nurut, masih suka ya menghidupi cerita-cerita anak muda yang gak sesuai sama peraturannya Papa Mama. Semoga Papa Mama kedepannya tetap selalu sayang sama kakak. Makasih Papa Mama, God bless you. Buat Mama dan Papa, makasih banyak karena udah selalu siap setiap aku butuhin. Makasih banyak karena udah selalu jadi tempat yang aman buat aku berkeluh kesah. Terima kasih banyak juga udah selalu jadi tempat yang nyaman buat aku bercerita. Dan ya terima kasih lah udah jadi tempat yang sempurna untuk aku bertahan hidup gitu. Mohon maaf karena sampai video ini dibuat aku masih belum bisa membanggakan Mama sama Papa, masih belum bisa juga ngebahagiain kalian berdua, tapi semoga kedepannya aku bisa mencapai kedua hal itu. Assalamualaikum, halo Mama Papa. Di video kali ini aku pengen mengucapkan maaf dan terima kasih karena banyak banget hal yang Mama Papa lakukan ke aku tuh benar-benar lebih dari cukup. Terus karena aku udah semester 8, aku berharap banget Mama Papaku itu benar-benar masih panjang umur, bisa lihat aku selesai sidang, bisa lihat aku habis wisuda. Aku juga mau ngucapin beribu-ribu terima kasih karena di dunia yang kejam dan di dunia yang jahat ini aku benar-benar masih punya orang baik, yaitu dua, Mama dan Papa aku. Jadi maaf Mapa kalau misalnya selama ini aku banyak cemberut, banyak ninggalin waktu. Jadi terima kasih banyak udah nyediain tempat yang nyaman, udah nyediain komunikasi yang benar-benar sangat semua anak inginkan lah gitu. Pak, Bu, anakmu di sini baik-baik saja. Menimba ilmu di Universitas Airlangga. Walau sering kurindu akan rumah, tapi aku tak akan menyerah. Demi masa depan yang cerah dan bahagia, seperti harapanmu saat pertama kali aku meninggalkan desa. Pak, kita tak banyak bersama menghabiskan waktu, tapi dari coretanmu yang ada di kamarku, aku tahu begitu besar harapan dan rasa sayangmu. Bu, maaf jarang membalas pesanmu. Maaf sering mengabaikan panggilan WhatsAppmu. Kata terima kasih tak cukup untuk membalas semua pengorbananmu. Tapi ibu harus tahu, aku sayang ibu. Pak, Bu, sekali lagi, maaf.